Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Robi Gunawan, mahasiswa Universitas Berasia, program studi S1 PJJ Manajemen dengan NIM 2502010112774. Yang saya hormati Ibu Elisa Wulan Oktavia SOS MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya berada di kelas MJ 218. Baik Ibu, saya akan mempresentasikan tentang soal ujian akhir semester yang dimana materinya tersebut harus menganalisis atau menganalisa tentang kasus main hakim sendiri dalam perspektif Pancasila. Baik, untuk ringkasan kasus, berdasarkan berita di detik.com, seorang ayah di Bali meninggal dunia setelah menjadi korban amuk massa karena diduga mencuri ayam. Sebenarnya dari perspektif diduga itu saja sudah salah kalau misalkan mereka menghakimi pelaku tersebut tanpa bukti yang jelas gitu. Peristiwa ini menunjukkan adanya tindakan main hakim sendiri pasti yang pertama Bu, yaitu masyarakat memberikan hukuman secara langsung kepada korban. Sebenarnya korban itu adalah bukan korban sebenarnya, dan masyarakat pastinya langsung main hakim sendiri tanpa melihat bukti nyatanya atau bukti aslinya gitu Bu, bahwa kalau misalkan korban itu bukan pelakunya. Yang pertama, selanjutnya itu saya akan meninjau dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kekerasan hingga menghilangkan nyawa itu sangat bertentangan dengan nilai penghormatan terhadap kehidupan manusia, Ibu. Di mana di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan mereka masyarakat yang main hakimnya sendiri itu dia tidak memikirkan bahwa sebenarnya itu masih ada Tuhan gitu loh Bu, dan mereka seenaknya saja melakukan tindakan seperti itu. Dan yang kedua, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana orang yang diduga melakukan kejahatan tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh proses hukum. Di mana sila kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun seandainya pelaku itu salah, masyarakat tidak harus mereka mengambil keputusan untuk menyerang tanpa harus diadili dulu gitu loh. Misalkan ada prosesnya, harus ditangani oleh polisi, kemudian disidang. Saya akan lanjutkan untuk di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang diduga melakukan kejahatan tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh proses hukum, ya dimana sebagai pelaku kejahatan, apabila dia melakukan kesalahan pasti akan ada proses dahulu gitu Bu, tidak menghakimi main hakim sendiri. Kebanyakan masyarakat Indonesia di sekitar kita, apabila ada suatu kesalahan atau kejadian yang dimana apabila ada pelaku yang misalkan pelaku yang melakukan kejahatan, misalkan mencuri ayam itu sendiri, di mana warga langsung mengambil atau menghakimi sendiri tanpa harus ada proses hukum gitu loh. Itu yang dimana sila kedua itu tidak berjalan. Sebenarnya walaupun pelaku itu salah, dia tetap harus diadili dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku gitu loh Bu. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu main hakim sendiri itu dapat menimbulkan konflik Bu dan merusak ketertiban masyarakat. Betul saja, karena namanya persatuan Indonesia, kita perlu menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Dengan mereka melakukan tindakan seperti main hakim sendiri, terus memukul korban dan mengumpulkan massa untuk melakukan anarkis gitu kepada korban, itu sama aja membuat warga sekitar atau daerah sekitar tuh tidak bersatu untuk melakukan apa yang tidak semestinya dilakukan gitu. Baik, selanjutnya di sila keempat ini yaitu kerakyatan. Baik, di sila keempat ini yaitu kerakyatan.
di mana kerakyatan itu sendiri dalam penyelesaian masalah seharusnya dilakukan secara bijaksana melalui mekanisme hukum, bukan berdasarkan emosi semata. Rata-rata kebanyakan warga Indonesia atau masyarakat Indonesia, mereka langsung mengambil jalur khusus dengan menghakimi korban secara langsung tanpa ada prosedur hukum. Itulah kurangnya atau minimnya bangsa atau masyarakat negara kita, Ibu. Gitu, sebagian, kebanyakan atau rata-rata mereka langsung menghakimi korban tersebut tanpa proses hukum yang berlaku. Gitu, Bu. Yang kelima, di sila kelima ini yaitu keadilan sosial, yang dimana keadilan ini harus diberikan kepada semua pihak, Bu, termasuk pelaku. Walaupun pelaku itu salah, tidak semestinya masyarakat langsung main hakim sendiri, gitu, Bu. Baik korban dugaan pencurian, keluarga korban kekerasan, maupun pihak yang diduga terlibat. Walaupun mereka keluarga korban, tetapi masyarakat tidak berhak untuk mengadili mereka karena mereka bukan pelaku, yang pelaku hanya korban itu sendiri, Ibu. Dan Indonesia itu sebagai negara hukum yang pastinya. Karena pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap dugaan tindakan pidana harus diselesaikan melalui prosedur hukum, bukan dengan kekerasan atau main hakim sendiri. Dan jika seseorang diduga mencuri, masyarakat tuh seharusnya melaporkan dulu, Bu. Melaporkan, atau pertama minimal misalkan masyarakat itu sudah tahu pelakunya, minimal mengamankan dulu pelakunya agar tidak diamuk massa atau diamuk warga sekitar. Kemudian kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Selanjutnya menyerahkan prosesnya kepada aparat atau penegak hukum. Biarkan mereka yang sudah memproses. Kita sebagai manusia atau masyarakat dalam lingkungan tersebut tidak mesti harus mengikut campur atau urusan tersebut kita yang urus, gitu loh, Bu. Sebaliknya, tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian itu juga harus diproses sesuai hukum. Ya, benar itu adanya karena justru mereka lah yang menyebabkan korban itu menjadi meninggal, Ibu, yang tidak semestinya terjadi, gitu loh, Bu. Dan pendapat saya, menurut saya main hakim sendiri itu tidak dapat dibenarkan. Meskipun dugaan pencurian benar terjadi, menegakkan keadilan berbeda dengan melakukan pembalasan. Kita juga harus tetap objektif karena kesalahan dan keterlibatan setiap orang itu harus dibuktikan melalui proses hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum, Ibu, agar mereka atau masyarakat tahu bahwa kita itu negara hukum, tidak mesti atau mereka mengambil hakim sendiri. Karena ada aparat yang menegakkan hukum atau yang berkewajiban untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kemudian saya akan mencari solusinya. Untuk solusinya mungkin dari saya yang pertama itu aparat harus mengusut dugaan pencurian dan pengeroyokan secara adil dan transparan. Kemudian yang kedua, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi tentang bahaya main hakim sendiri, Bu. Itu penting, Bu, karena sebagaimana kebanyakan masyarakat atau warga, mereka itu tidak tahu caranya mengedukasi, tidak tahu caranya untuk melaporkan seperti apa prosesnya. Terus kemudian, jika menangkap orang yang diduga melakukan kejahatan, masyarakat harus menghindari kekerasan dan segera menyerahkan kepada polisi atau pihak yang berwajib. Selanjutnya, pemerintah dan aparat perlu meningkatkan pelayanan serta kecepatan penanganan laporan masyarakat. Kemudian, nilai Pancasila harus diterapkan dengan mengutamakan kemanusiaan, keadilan, supremasi hukum, dan supremasi hukum. Baik, Ibu, saya akan menyimpulkan dari kasus kejadian ini, yaitu kasus ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena yang pertama, terutama sila kedua, Bu, dan sila kelima, yang dimana sebagai negara hukum, Indonesia tidak membenarkan masyarakat yang menjatuhkan hukuman sendiri kepada pelaku. Dan kemudian keadilan juga harus ditegakkan melalui hukum dan bukan melalui kekerasan. Baik, Ibu, untuk referensi ini saya mengambil
Sumbernya itu pertama dari detik.com, dan yang kedua itu ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, dan kemudian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan dan kehakiman. Baik ya Bu Elisa, segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan di hati Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.